Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Purnaningsih SPD dengan NIM 062408254428 dari LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja guru pada mata pelajaran IPAS materi rantai makanan kelas 5 fase C. Mohon bimbingannya kepada Bapak Ibu pengawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan tunjuk satu orang untuk memimpin doa. Wakil ketua, silakan Kevin maju. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan kembali lagi. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke. Bu Guru absen. Bu Guru panggil namanya satu-satu. Kalian angkat tangan dan bilang hadir. Ya. Abi Udaya Sinaga? Nggak hadir? Kenapa? Sakit? Ya. Advian? Asyahra Nawira? Kevin Asyam? Nur Halisa? Zafran Geo? Semuanya hadir ya. Kecuali Naga. Oh, sama Rizky. Anak-anak, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia terbang. Ya anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan ice breaking sebentar. Yuk, coba. Bu Guru pengen sebelum kalian mempelajari pelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan melihat semangat kalian. Coba, tepuk semangat. Terima kasih. Oke anak-anak. Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya? Iya betul, ekosistem. Coba, masih ada yang ingat apa itu ekosistem? Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik yang saling mempengaruhi. Oke ya, hubungan antara komponen biotik dengan abiotik yang saling mempengaruhi. Oke, sekarang jenis-jenis ekosistem. Coba siapa yang masih ingat? Ya, Maurice? Oke, ekosistem alami dan ekosistem buatan.
Oke anak-anak, pada pagi hari ini, setelah minggu kemarin kita mempelajari ekosistem, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 2. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru pengen tanya, siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Ayo coba ya. Oke, bergerak apa lagi? Bernafas, apa lagi? Ayo. Kenapa? Hidup, ya. Berkembang biak, apa lagi? Sebentar. Kalian pagi tadi sarapan apa enggak? Oh iya, sarapan. Kalau sarapan berarti ciri-ciri makhluk hidup yang satu ini butuh apa? Butuh makan. Kalian punya energi itu dari makan. Oke. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kalian bisa menjelaskan tentang pengertian apa itu rantai makanan. Terus apa saja komponen-komponen dari rantai makanan tersebut. Terus ada lagi peran dari komponen tersebut apa saja, ya. Oke. Sebelum Bu Guru masuk ke materi, sebelum kita melihat video materinya, Bu Guru pengen tanya, apa yang kalian pikirkan tentang proses makan dan dimakan? Ayo. Ya, Rahel? Oke, hewan kecil dimakan oleh hewan besar. Proses makan dimakan itu adalah perpindahan energi dari hewan kecil dimakan oleh hewan besar. Jadi energinya akan pindah ke hewan besar. Oke. Kita lihat videonya. Sudah ya, kalian sudah melihat video rantai makanan pada materi ini. Oke, dari sini coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu rantai makanan? Ayo, ya Zafran, apa? Iya, proses makan dimakan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain dalam suatu ekosistem. Oke. Nih, ini adalah contoh dari rantai makanan, ya. Nih. Nggak usah, ini aja. Ini ya, ini adalah bagan dari rantai makanan. Di sini Bu Guru memberi contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Oke, di sini ada, ini tanaman apa? Jagung. Jagung di sini berperan sebagai produsen. Produsen jagung dimakan oleh ulat. Dimakan oleh belalang. Belalang sebagai konsumen satu. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Kemudian elang mati akan diuraikan oleh yang namanya jamur atau bakteri. Bakteri di sini berperan sebagai pengurai. Oke, mari kita lihat materi pada PPT.
Perhatikan. Oke. Oke, kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, melalui gambar dan video, siswa mampu menjelaskan pengertian tentang rantai makanan. 2. Melalui gambar, nanti siswa mampu menjelaskan komponen apa saja yang ada dalam rantai makanan. Melalui kegiatan diskusi, nanti kalian akan mampu menguraikan peran masing-masing komponen dalam rantai makanan. Kemudian, melalui kegiatan penugasan kelompok, siswa mampu membuat diagram rantai makanan. Jadi nanti ada tugas membuat seperti contoh tadi ya, tiap kelompok. Ya, siapakah yang tahu rantai makanan itu apa? Tadi sudah dijawab oleh Zafran. Pengertian rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk mendapatkan energi dalam suatu ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu apa saja? Ya, ada 3. Yang pertama produsen, 2 konsumen, 3 dekomposer. Nama lain dekomposer itu adalah pengurai, ya. Apa itu produsen? Ayo siapa yang tahu apa itu produsen? Ini. Produsen adalah organisme yang menghasilkan makanan sendiri. Biasanya tumbuhan hijau yang menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Jadi makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri itu adalah tumbuhan. Semua tumbuhan itu mampu membuat makanan sendiri. Contohnya apa saja? Semua. Ada pohon-pohon. Fotosintesis itu terjadi di mana? Di daun atau pada tumbuhan. Kemudian fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Itu tumbuhan yang ada di dalam laut atau perairan, ya. Bentuknya sangat kecil, sangat kecil. Kemudian alga dan rumput. Kemudian konsumen. Apa itu konsumen? Ayo dibaca coba Rahel. Cukup. Konsumen itu adalah organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi dia mendapatkan makanannya dari makhluk hidup lain. Bagaimana caranya? Dengan memakannya. Kalian manusia mendapatkan energi bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan. Konsumen dibagi 3. Ada konsumen primer atau disebut konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 itu langsung memakan produsen, ya. Berarti kalau hewan ini langsung memakan tumbuhan disebut dengan hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Ingat, herbivora itu pasti dia konsumen tingkat 1. Kemudian ada konsumen sekunder, yaitu organisme yang memakan konsumen primer. Berarti konsumen sekunder ini disebut dengan hewan karnivora. Kemudian ada konsumen tersier, organisme yang memakan konsumen sekunder. Jadi berantai, ya, namanya rantai makanan. Biasanya konsumen tersier itu menempati puncak dari rantai makanan. Jadi sudah nggak bisa dimakan lagi. Bisanya dia mati, kemudian diuraikan oleh
Contohnya apa, Bu? Contohnya di sini elang. Elang, manusia, harimau. Kemudian komponen terakhir, dekomposer atau pengurai, yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi anorganik atau mineral yang dapat diserap lagi oleh tumbuhan. Untuk melakukan apa? Fotosintesis. Jadi berantai, namanya rantai makanan. Contoh dari dekomposer apa, Bu? Contohnya ada bakteri dan juga ada jamur. Jadi bangkai-bangkai yang telah mati itu pasti nanti akan ditumbuhi oleh jamur, ditumbuhi oleh bakteri. Dia akan menghancurkan menjadi materi anorganik atau mineral yang bisa diserap oleh tumbuhan. Berikutnya. Nah, ini contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang menjadi produsen apa? Padi. Kemudian padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen satu. Tikus nanti akan dimakan oleh ular, dimakan oleh elang. Elangnya mati, kemudian diuraikan oleh bakteri. Bakteri sebagai apa, anak-anak? Dekomposer ya. Ini rantai makanannya. Jadi berulang nanti. Ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, apakah di laut tanaman itu berfotosintesis? Enggak. Kalau enggak, bagaimana tumbuhan itu mendapatkan makanan? Jawabnya iya. Semua tumbuhan baik di darat maupun di laut melakukan fotosintesis. Ya. Ini contoh ekosistem laut. Itu alga atau tahu rumput laut? Rumput laut itu kan adanya di permukaan laut. Dia akan menyerap sinar matahari untuk bisa melakukan fotosintesis. Nanti akan dimakan oleh konsumen satu, yaitu zooplankton. Ada namanya. Itu adalah makhluk laut yang kecil-kecil yang langsung memakan tanaman laut. Ya, namanya zooplankton. Kemudian konsumen satu akan dimakan oleh konsumen dua. Zooplankton nanti akan dimakan oleh ikan kecil-kecil. Ya. Ikan kecil nanti akan dimakan oleh ikan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar nanti akan dimakan ikan yang lebih besar lagi. Di laut puncaknya itu akan dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu itu merupakan konsumen puncak. Kemudian hiu mati akan diuraikan oleh dekomposer. Ini contoh di hutan. Ya, di hutan ini banyak contohnya. Oke, apakah rantai makanan sangat penting? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Kenapa? Kok penting? Ini adalah peran rantai makanan. Yang pertama, mendistribusikan energi. Ya, mendistribusikan jadi memindahkan energi dari hewan yang kecil ke hewan yang besar. Dari tumbuhan ke manusia. Kalian bisa berjalan, bisa melakukan kegiatan dari makan. Jadi dipindahkan energinya. Kemudian gangguan pada rantai makanan. Ada pencemaran lingkungan. Bisa mengakibatkan rantai makanan terganggu. Kemudian yang kedua, penebangan pohon liar. Itu akan mengurangi tempat tinggal hewan, memaksa mereka mencari tempat baru dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ini ada lagunya, rantai makanan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke.
Sekarang Bu Guru akan membagikan tugas kelompok. Sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Ya. Kelompok 1 di sini Bu Guru kasih nama kelompok produsen, ya. Kelompok 2 kelompok konsumen. Kelompok 3 kelompok pengurai. Kelompok 4 kelompok dekomposer. Oke? Ya. Bu Guru akan bagikan, setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda. Kerjakan secara kelompok. Kelompok. Oke. Oke. Itu yang nomor 1. Coba dibuka halaman 1. Sudah? Oke. Kalian nanti akan menggunting hewan yang ada di halaman paling belakang. Halaman paling belakang ada gambar hewan. Ya. Ada gambar hewan, kalian gunting, kemudian dibuat rantai makanan. Ya. Bisa ada yang gunting. Kalian buat diagram rantai makanannya. Digunting. Oke. Silakan dikerjakan secara kelompok. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Coba digunting. Iya, digunting satu-satu ya. Setelah digunting, nanti ditempel pada kertas. Ditempel pada kertas. Ditempel di sini. Yang paling belakang gambarnya. Ya. Ya, dekomposer. Iya. Oke. Iya, dekomposer.
sudah selesai semua, waktunya kita presentasi. Jadi nanti setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Oke, kelompok pertama yang maju, kelompok konsumen silakan maju. Semuanya maju. Dijelaskan. Yang lainnya diperhatikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Diginikan, dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok konsumen akan menjelaskan tentang konsumen. Adi sebagai produsen karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Bulan sebagai konsumen satu karena memakan langsung produsen. Ayam sebagai konsumen dua karena ayam memakan langsung konsumen satu. Ular sebagai konsumen tiga karena memakan langsung konsumen tiga. Bakteri sebagai dekomposer karena mengurai langsung konsumen tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita beri tepuk tangan. Dah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kukur sebagai produsen karena bisa Iya, nggak apa-apa. menghasilkan makanan sendiri. Kambing sebagai konsumen satu karena memakan langsung produsen. Harimau sebagai konsumen dua karena memakan langsung konsumen satu. Jamur sebagai penguraian karena Menguraikan? menguraikan harimau. Iya. Sudah, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan. Oke anak-anak, setelah presentasi, hasil kalian presentasikan, sekarang Bu Guru akan melihat kemampuan kalian per siswa. Jadi nanti per siswa akan mendapatkan pertanyaan, nanti diisi ya. Yuk.
Baiklah anak-anak, sekarang dari pelajaran hari ini bisa kita simpulkan poin-poin penting dari rantai makanan. Yang pertama, produsen. Produsen itu adalah penghasil makanan. Siapa produsen itu? Tumbuhan. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah pemakan tumbuhan atau pemakan produsen. Konsumen 1. Konsumen 2, pemakan konsumen 1. Seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah decomposer atau pengurai. Pengurai di sini adalah bakteri dan jamur. Menguraikan bangkai yang telah mati menjadi zat mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi rantai makanan itu perpindahan energi, memindahkan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Oke. Kemudian, apakah pembelajaran rantai makanan menyenangkan? Ya, oke. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian tahu? Dari yang belum tahu menjadi tahu. Apa? Tumbuhan sebagai produsen. Oke. Oke anak-anak, setelah kalian mengerjakan soal-soal, nanti yang nilainya bagus akan diadakan pengayaan. Kecuali kalau nilai kalian rendah akan diadakan remedi, ya. Oke, berikutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Oke, tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Oke, guru akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, terima kasih.